Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Saputra dengan nomor BP 2423004 dari jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara perhitungan pada bahan bakar boiler pada mata kuliah Utilitas Industri dengan dosen pengampu Bu Retna Trijayanti. Pada pembahasan kali ini merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Oksia Hikmawan, Marista Nova, Liartati Simarmata yang berjudulkan Pemanfaatan Cangkang dan Serat Kelapa Sawit sebagai Bahan Bakar Boiler. Baik, langsung saja kepada pendahuluannya, yaitu boiler atau kettle uap adalah suatu bejana atau wadah yang di dalamnya berisi air atau fluida lain untuk dipanaskan. Energi panas dari fluida tersebut selanjutnya digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti untuk turbin uap, pemanas ruangan, mesin uap, dan lain sebagainya. Secara proses konversi energi kettle memiliki fungsi untuk mengkonversi energi kimia yang tersimpan di dalam bahan. Kita haruslah memiliki nilai kalor yang cukup untuk mengubah air menjadi uap, serta nilai kalor suatu bahan bakar juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi boiler itu sendiri. Pada penelitian ini, boiler yang digunakan berbahan bakar cangkang dan fiber sebagai bahan bakar penggerakan alat pabrik kelapa sawit. Cangkang dan fiber kelapa sawit merupakan limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai biomasa untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam pengolahan minyak kelapa sawit melalui pembakaran langsung cangkang dan fiber. Baik, langsung saja kepada materi berikutnya, yaitu metode langsung. Energi yang didapat dari fluida kerja, air, dan steam dibandingkan dengan energi yang terkandung dalam bahan bakar boiler. Dikenal juga sebagai metode input-output karena kenyataan bahwa metode ini hanya memerlukan keluaran atau output steam dan panas masuk atau input bahan bakar untuk evaluasi efisiensi. Ada juga metode tidak langsung. Efisiensi merupakan perbedaan antar kehilangan dan energi masuk. Metodologi standar acuan untuk uji boiler di tempat dengan menggunakan metode tidak langsung adalah British Standard. Neraca panas. Proses pembakaran dalam boiler dapat digambarkan dalam bentuk diagram alir energi. Diagram ini menggambarkan secara grafis tentang bagaimana energi masuk dari bahan bakar diubah menjadi aliran energi dengan berbagai kegunaan dan menjadi aliran kehilangan panas dan energi. Panah tebal menunjukkan jumlah energi yang dikandung dalam uh, aliran masing-masing. Nah, teman-teman di sini dapat melihat gambarnya sendiri. Baik, langsung saja kepada perhitungannya. Perhitungan nilai panas pembakaran. C sama dengan 51,14% dikali 25% ditambah 40,14% dikali 75% sama dengan 0,4289. K sama dengan 3,26% dikali 25% ditambah 4,25% dikali 75% sama dengan 0,40025. S sama dengan 0,07% dikali 25% ditambah 0,66% dikali 75% sama dengan 0,05125. O sama dengan 42,16% dikali 25% ditambah 30,12 dikali 75% sama dengan 0,3313. W sama dengan 12,40% dikali 25% ditambah 30,10% dikali 75% sama dengan 0,25675. Kebutuhan udara pembakaran. Kebutuhan udara pembakaran didefinisikan sebagai kebutuhan oksigen yang diperlukan untuk pembakaran 1 kg bahan bakar secara sempurna yang meliputi kebutuhan udara teoritis. UT sama dengan 11,5 C ditambah 34,5 H dikurang U per 8 ditambah 4,32 S kg per kilogram BB. B kebutuhan udara pembakaran sebenarnya per aktual. S sama dengan UT kali 1 tambah A kilogram per kilogram BB. Gas asap. Reaksi pembakaran akan menghasilkan gas baru, udara lebih dari sejumlah energi. Senyawa-senyawa yang merupakan hasil dari reaksi pembakaran disebut gas asap. Dan gas asap teoritis GT sama dengan UT tambah
1 dikurang A kilogram per kilogram PB. Maka untuk menghitung berat gas asap pembakaran perlu dihitung dulu masing-masing komponen gas asap tersebut. Berat CO2 sama dengan 3,66 C kilogram per kilogram. Berat SO2 sama dengan 2 S kilogram per kilogram. Berat H2O sama dengan 9 H2 kilogram per kilogram. Berat N2 sama dengan 77% US kilogram per kilogram. Berat O2 sama dengan 23% 20% UT. Dari perhitungan di atas maka akan didapatkan jumlah gas asap. Berat gas asap GS sama dengan WCO2 ditambah WSO2 ditambah WH2 ditambah WN2 ditambah WO2. B. Berat gas asap sebenarnya GS sama dengan WS ditambah 1 dikurang A kilogram per kilogram PB. Untuk menentukan komposisi dari gas asap didapatkan kadar gas sama dengan W gas tersebut atau W total gas dikali 100%. Pada pembahasan bahan bakar yang digunakan pada pabrik kelapa sawit adalah cangkang dan serabut fiber karena pabrik kelapa sawit memanfaatkan hasil limbah olah pabrik itu sendiri agar tidak membeli bahan bakar lain. Selain itu, serabut fiber memiliki sisa kandungan minyak sehingga baik sebagai bahan bakar untuk pabrik itu sendiri. Cangkang dan serabut fiber memiliki beberapa kandungan unsur yaitu karbon, C, hidrogen, H2, oksigen, O2, nitrogen, N2, A, unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang dan serabut fiber ini maka dapat dihitung nilai pembakar dan bahan bakar tersebut yaitu jumlah panas yang dihasilkan dalam bahan bakar. Berikut adalah komposisi dari pada cangkang dan serabut fiber. Cangkang 1, sedangkan serabut 3%-nya, cangkang 25%, serabut 75%.